Soal TPA, soal 1 sampai 5 tes persamaan hubungan. Kita mulai saja dari nomor 1, supir mobil. Nah, ini hubungannya adalah mobil dikendalikan oleh supir. Pilot dikendalikan oleh pesawat, tidak ya. Pedati, kuda, enggak. Kusir, delman, tidak. Kereta api, masinis. Nah, ini baru betul. Ya kan? Berarti jawabannya yang D. Soal kedua, pikiran otak. Hubungannya apa? Mungkin barangkali otak menghasilkan pikiran. Berarti lisan menghasilkan kata-kata ya, yang B. Soal ketiga, dompet, uang. Jadi dompet untuk menyimpan uang. Berarti jawaban yang tepat adalah yang B, tas sekolah untuk menyimpan buku. Soal keempat, pari ikan. Mungkin barangkali hubungannya adalah pari adalah jenis ikan. Berarti jawaban yang pas adalah D, bayam adalah jenis sayur. Soal kelima, pizza, gandum. Bahan untuk membuat pizza adalah gandum. Berarti genteng adalah tanah liat, ya kan? Yang B. Untuk soal nomor 6 sampai 10, carilah persamaan kata atau sinonimnya. Sinonim dari kata domain. Nah, kita buka aja KBBI. Domain itu artinya adalah wilayah, daerah, ranah. Sehingga kita pilih yang C. Soal ketujuh, sinonim dari kata interseksi. Kalau kita buka KB nggak ada ya, entry tidak ditemukan. Kemudian saya cari di Wikipedia, artinya adalah persilangan atau pertemuan keanggotaan suatu kelompok sosial dari berbagai seksi, baik berupa suku, agama, jenis kelamin, kelas sosial, dan lain-lain. Jadi mungkin yang tepat itu adalah gabungan ya. 8. Sinonim kata union adalah, buka KBBI lagi, kesatuan, keadaan satu, perkumpulan. Sehingga mungkin jawaban yang tepat adalah yang E ya, penyatuan gitu ya. 9. Sinonim dari kata tandem. Buka KBBI lagi. Pertama, sepeda yang dinaiki 2 orang atau lebih dengan duduk berurut ke belakang dan semuanya turut mengayuh. Berarti bekerja sama ya kan? Yang A. 10. Sinonim dari kata heksagonal. Nah, ini sudah tidak asing lagi ya. Berarti bersegi 6. Yang A. Lanjut, untuk nomor 11 sampai 13, carilah kata yang berlawanan arti atau antonim. Landai, antonimnya apa? Buka KBBI. Arti dari kata landai adalah menurun sedikit demi sedikit, agak miring, tidak curam. Berarti antonimnya adalah datar kalau begitu, ya kan? Yang A. Antonim dari kata konvergen. Konvergen artinya bersifat menuju satu titik pertemuan. Berarti antonimnya adalah bercabang. Yang A. 13. Antonim dari kata eternal. Nah, eternal ini artinya abadi, ya kan? Selamanya. Kemudian seterusnya, lama. Berarti antonimnya adalah yang C, yaitu sementara. 14 dan 15, carilah kata yang tidak masuk dalam kelompoknya. Mana yang tidak masuk dalam kelompoknya? Argentina, Bolivia, Uruguay, Venezuela, atau Guyana. Nah, ini cari sendiri ya, karena aku belum dapat jawabannya. 15. Mana yang tidak masuk dalam kelompoknya? Paus, manusia, kera, lumba-lumba, bandeng. Nah, ini mamalia. Manusia juga. Kera juga mamalia.
lumba-lumba juga mamalia? Nah, ini bukan mamalia, jadi jawabannya yang E. 16. Seorang pedagang menjual sebuah barang dengan harga jual 80.000 dan memperoleh laba 25% dari itu artinya perkalian ya, harga beli. Berapakah harga beli barang tersebut? Nah, kalau dia dapat keuntungan, berarti harga beli barang itu maksudnya modal. Ya kan? Pasti kurang dari harga jual. Dia menjual 80.000, ya kan? Dapat keuntungan 25%. Berarti modalnya pasti kurang dari 80.000. Maka jawaban yang memenuhi adalah yang E. Ya, nggak perlu dicari. Nah, kalau mau cari juga boleh. Rumus laba itu kan harga jual dikurang harga beli. Harga beli ini ya sama dengan modal gitu ya, sebelum dijual kembali. Nah, labanya adalah 25% dari harga beli. Sama dengan harga jualnya 80.000 dikurang harga beli. Ya, 25% itu kan sama dengan 25/100 HB. Nah, ini saya pindahkan ke ruas kiri. Ruas kanannya negatif, berarti pindah ruas jadi positif. Sama dengan 80.000 ya. Sama-sama dibagi 25, 1/4. Jadi 1/4 HB ditambah HB. Sama dengan 80.000. Jadi 1/4 ditambah 1, ya kan? 1 itu sama juga dengan 4/4. Nah, penyebutnya sudah sama, maka pembilangnya tinggal kita jumlahkan. Berapa? 1 tambah 4, 5 per penyebutnya 4. Jadi 5/4 HB sama dengan 80.000, ya. Nah, ini kita kali silang aja 4-nya. HB sama dengan 80.000 dikali 4, kemudian dibagi 5, ya. 80 bagi 5. 16 ya, 16.000 kali 4, 64.000. Nah, gitu. Jadi pas ya jawabannya yang E. 17. Sebuah wadah berbentuk silinder dan berisi air 1/5-nya. Jika ditambah dengan 6 liter air, ternyata wadah tersebut terisi setengahnya. Berapa liter kapasitas wadah tersebut? Kita misalkan kapasitasnya itu adalah K. Awalnya terisi 1/5-nya, jadi 1/5 K gitu ya. Jika ditambah 6 liter air, ditambah 6, ternyata wadah tersebut terisi setengahnya, sama dengan setengah K. Nah, ditanya berapa K atau kapasitasnya. Kita kumpulkan yang sejenis, 6 sama dengan setengah K, ini pindah ruas jadi negatif. Nah, 1/2 dikurang 1/5. Kita kali silang aja, 5 kali 1, 5. Dikurang 2 kali 1, 2. Per 2 kali 5, 10. Jadi ini 3/10. 6 sama dengan 3/10 K. Ini kita kali silang lagi, 6 kali 10, 60, sama dengan 3K. Kedua ruas kita bagi 3. 60 bagi 3, 20. 3 bagi 3, 1. 1 kali K, K. Sehingga kapasitasnya adalah 20 liter, yang B. Oke, 18. Jika tinggi tabung P adalah 2 kali tinggi tabung Q. Oke, kita buatnya diketahui dulu. Tinggi P sama dengan 2 kali tinggi Q. Sedangkan jari-jari P, RP, sama dengan setengah jari-jari Q. Maka perbandingan isi P terhadap isi tabung Q ya adalah, jadi volume P banding volume Q. Nah,
Ingat rumus isi tabung atau volume tabung itu adalah V dikali R kuadrat dikali tinggi, ya. Maka untuk volume P berarti V dikali RP kuadrat dikali tinggi P, ya. Nah, kemudian untuk volume Q, V dikali RQ kuadrat dikali tinggi tabung Q. Nah, kita bandingkan aja. Jadi, V, P per volume Q sama dengan V R P kuadrat dikali tinggi P per V RQ kuadrat TQ. Ada yang sama, kita coret. Nah, jari-jari tabung P adalah setengah dari maaf, RQ, ya. Jadi setengah RQ kuadrat. Tingginya 2 kali tinggi Q per, nah ini tetap. Nah, ini kita coret lagi. Ini kan sama. Ini kita kuadratkan. Ayo, berapa? 1/4, ya kan? RQ kuadrat dikali 2 per RQ kuadrat. Coret lagi. Ya. 1/4 kali 2. Sama-sama dibagi 2, ya kan? 1/2. Maka perbandingan isi tabung P banding isi tabung Q adalah 1/2. Jawabannya yang A. 19. Seorang petani membeli beberapa ekor anak kambing dengan harga beli 8.000. Ia jual dengan harga jual 7.500 dan mendapat keuntungan 300. Untung 300 rupiah untuk tiap ekor anak kambing. Berapa ekor anak kambing yang ia beli? Nah, kalau harga belinya 8.000 dijual dengan harga 7.500, ya malah rugi kan? Mungkin kalau kita ubah harga jualnya menjadi 9.500, ya kan? Harga belinya tetap 8.000. Nah, berarti untung total adalah harga jual dikurang harga beli. 9.500 dikurang 8.000, yaitu 1.500. Ini total. Kalau per ekornya untungnya 300, berarti banyak kambing adalah untung total dibagi dengan untung per ekor. Totalnya 1.500 dibagi 300 per ekor. Jadi coret nolnya 2. 15 bagi 3, 5. Gitu ya. Mungkin barangkali gitu maksud soalnya. 20. Sebuah mobil berjalan dengan kecepatan 30 km per jam dalam cuaca berkabut. Pada hari dengan cuaca yang terang, kecepatannya rata-rata 60 km per jam. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk jarak sepanjang 210 km kalau 2/7 dari perjalanan itu ditimpa kabut? Nah, jadi jarak yang ditempuh adalah totalnya 210 km. Nah, ini terbagi 2. Pertama, kalau dia berkabut, kemudian cerah. Nah, di sini dikatakan kalau 2/7 dari perjalanan itu ditimpa kabut. Jadi 2/7 dari jarak total 210, ya kan? Sama-sama dibagi 7. 30 ya. Nah, 30 kali 2, 60 km. Jadi, dalam cuaca berkabut, dia menempuh jarak 60 km. Berarti yang cerah
Ya, sisanya 210 dikurang 60, berapa? 150 km. Kalau ditambahkan kan jadinya 210 km. Nah, ingat rumus Jokowi. J itu adalah jarak, K itu adalah kecepatan, ya. Kemudian W adalah waktu. Nah, untuk menentukan waktu, berarti jarak dibagi kecepatan. Kita cari terlebih dahulu waktu untuk cuaca berkabut. Berarti jarak dibagi dengan kecepatan. Ketika cuaca berkabut, jarak yang ditempuhnya adalah 60 km, dibagi kecepatannya adalah 30. Nah, ini dapat 2 jam. Nah, untuk cuaca cerah, waktunya adalah jarak juga dibagi dengan kecepatan. Jarak yang kita pakai yang 150. Dibagi kecepatan dalam cuaca terang adalah 60 km per jam. Nah, ini kita coret. 15 dibagi 6, sama-sama dibagi 3. 5, ini 2. 5 per 2 jam, atau 2,5 jam. Berarti total waktu perjalanan ya, adalah 2 jam ditambah 2,5 jam. Berapa? 4,5 jam. Sehingga jawaban yang tepat yang B. Lanjut soal ke-21, ini mengenai deret ya. Saya sarankan teman-teman perbanyak latihan soal-soal yang seperti ini ya. Biar lebih jelas polanya nanti ketika mengerjakan soal-soal. Nah, ini kita bagi 2 aja. Ya, ini juga dibagi 2, berarti ini dibagi 2 ya. 50 ke 40 kan kurang 10. Nah, 100 ke 90 kurang 10. Nah, ini juga kurang 10. Menjadi 140. Berapa angka sebelumnya? Ya, 150 kan? Gitu. Nah, ini juga harus kurang 10. Nah, gitu ya. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang A. Kita teruskan 22 X, W, U, V, T, S, Q, R, P, O. Nah, jadi kalau susah ya kita buat angka aja. X itu kan huruf ke-24. Ya kan? W, 22. U, 20. V, 21. T, 19. S, 18. Kemudian Q, 16. R, 17. P, 15. O, 14. Nah, selanjutnya berapa? Coba kita perhatikan di sini ya. Ini kan angka genap, maka di sini genap. Ya, dikurang 2 kan? 22, 20, kurang 2. 18, 16, kurang 2. 14, berarti di sini juga genap, kurang 2, 12. Huruf ke-12 adalah M. Nah, jadi antara D atau E. Ya. Kemudian yang di sini apa coba? X itu huruf ke-23. Maaf. X itu 23 ya. Coba lihat. Di sini 23. Kemudian 21, 19. Ya. 17, 15. Berarti di sini 15 kita kurangkan 2. Kan masing-masing dikurang 2 ya. Nih. 15 kurang 2 berarti huruf ke-13. Huruf ke-13 adalah N. Sehingga jawabannya adalah yang D. 25. 2, 4, 4, 7, 8, 10. Seterusnya berapa? Coba perhatikan 2, 4, 8. Nah, ini titik-titik. Ya, larik 2. 2 ke 4, kita kali 2. 4 ke 8, kita kali 2.
Nah ini kita kali 2. 16 kan? Nah berarti dia minta 2 angka nih. Pola yang kedua, 4, 7, 10. Kita tambah 3, ya kan? 7 ke 10 kita tambah 3, maka 10 ke titik-titik yang kedua adalah tambah 3 juga, berarti 13. Jawabannya adalah 16 dan 13, yang C. 26. Jika Y persen dari artinya adalah kali, dari 80 adalah, berarti sama dengan 32, maka nilai Y berapa? Jadi Y persen itu adalah per 100 dikali 80 sama dengan 32. Kita sederhanakan, sama-sama dibagi 10, coret nolnya, kemudian masih bisa dibagi ya, bagi 2, ini 4, ini 5. Ya, jadi 4Y per 5 sama dengan 32. Kemudian 4 dengan 32 habis dibagi 4. Ini 1, ini 8. Sehingga 1 kali Y adalah Y, 5-nya kita kalikan ke ruas kanan, 5 kali 8. Sehingga Y sama dengan 40. Jawabannya yang A. 27. Jika X ditambah Y sama dengan 100 dan X per Y itu sama saja dengan X banding Y sama dengan 1 banding 4. Maka nilai Y dikurang X. Jadi cara cepatnya gini, Y dikurang X sama dengan perbandingan Y dengan X. Y dikurang X per yang diketahui adalah X tambah Y, berarti dibagi perbandingan X ditambah Y dikali nilai dari X tambah Y. Perbandingannya, kalau kita kurangkan antara Y dengan X adalah 4 kurang 1, 3 per perbandingan X tambah Y. 1 tambah 4, 5 ya. Dikali nilai X tambah Y adalah 100. Bagi 5 ini 20. 3 kali 20, 60. Ya, jawabannya yang C. Itu kalau kita pakai rumus cepat, ya. Atau kalau mau nyari masing-masing X dan Y boleh juga. Jadi pertama X tambah Y adalah 100, ya. X per Y sama dengan 1 per 4. Kalau kita kali silang, 4 dikali X adalah 4X sama dengan Y kali 1 adalah Y. Maka nilai Y kita substitusikan ke sini. Jadi X ditambah Y-nya adalah 4X sama dengan 100. X ditambah 4X adalah 5X sama dengan 100. Sehingga nilai X sama dengan 100 per 5. 20 ya. Nah, sekarang kita cari Y-nya. Y sama dengan 4X. 4 kali X. Berarti 4 kali 20. Berapa? 80 kan? Nah, sehingga nilai Y dikurang X sama dengan 80 kurang 20. Hasilnya sama. 60. Soal selanjutnya, jika A sama dengan 5 dan B sama dengan 2, maka nilai dari ini adalah. Jadi yang ditanyakan ini, A pangkat 3 dikurang 3A kuadrat B ditambah 3AB kuadrat dikurang B pangkat 3, ini sama saja dengan A dikurang B pangkat 3. A-nya 5, B-nya 2. 5 kurang 2, pangkat 3. 3 pangkat 3. 3 kali 3 kali 3. 9 kali 3, 27. Sehingga jawabannya yang B. Lanjut, jika X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 5 dan XY sama dengan 2, maka nilai dari X ditambah Y berapa? Nah, ingat, ada bentuk X ditambah Y. Kalau kita kuadratkan, hasilnya adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 2XY. Nah, ini perlu diingat. Nah, sehingga X ditambah Y kuadrat sama dengan
X kuadrat ditambah Y kuadrat, kita sudah punya, yaitu 5. Ditambah 2 dikali XY. XY-nya adalah 2. 2 kali 2 berarti 5 ditambah 4. Sehingga X ditambah Y kuadrat sama dengan 9. Karena di sini kuadrat, maka kita akarkan. Jadi X ditambah Y sama dengan akar dari 9. Nah, jangan lupa plus minus di depannya. Ya, kalau kita tarik akar. Jadi plus minus 3. Artinya apa? X ditambah Y ada 2 nilainya. Boleh positif 3 atau negatif 3. Sehingga jawaban yang tepat yang D. Lanjut, jika X sama dengan min 20 dan Y sama dengan negatif 3 dikali 7, negatif 21. Maka hubungannya apa? X-nya lebih besar dari Y, ya. Jawabannya yang A.